Untuk mengetahui setiap tahun demam berdarah dengue ini terus meningkat, kita tanyakan kenapa. Kita diskusikan dengan epidemiolog Pak Hermawan Saputra yang telah terhubung secara virtual bersama kami. Selamat pagi Pak Hermawan. Lama nggak ketemu langsung nih Pak Hermawan. Sehat Pak Hermawan? Ya, selamat pagi Bung Agung. Selamat pagi pendengar pemirsa BTV. Semoga sehat buat semua. Pak Hermawan, gimana nih kemungkinan perubahan iklim menjadikan kasus demam berdarah semakin meningkat? Apakah ini juga ada kaitannya gitu ya dengan pergeseran musim akibat perubahan iklim sehingga berpengaruh terhadap perkembangan atau perkembangbiakan nyamuk? Iya, betul ya. Jadi kita ini menghadapi berbagai dinamika lingkungan. Tentu salah satunya adalah pergeseran musim. Dulu tuh ya Bung Agung, kalau istilahnya bulan yang berakhiran mulai dari September, Oktober, November, Desember, kita hitung itu sebagai siklus musim hujan. Jadi di Januari hingga Maret itu biasanya peralihan musim. Nah sekarang ini geser tuh, hujannya bisa sampai Januari, Februari, baru mulai Maret, April, Mei hingga Juni seperti ini masih dalam transisi musim. Nah, jadi pergeseran ini menyebabkan di bulan-bulan Juni faktor dalam hal ini nyamuk yang mungkin muncul dan hingga berkembang biak pada peralihan karena cuaca yang lembab. Nah inilah risiko dari peralihan musim ya, baik dari penghujan ke kemarau maupun kemarau ke musim penghujan. Nah di sisi lain kita juga mengenal adanya pergeseran resiko kesehatan. Jadi di samping resiko karena lingkungan, resiko kesehatan juga mungkin muncul karena berbarengan dengan penyakit atau resiko kesehatan lain. Kemudian DBD muncul, jadi gejalanya bisa samar, juga perilaku dari kita yang berbeda menyebabkan juga respon tubuh, respon kesehatan juga bisa berbeda dari kasus-kasus sebelumnya. Nah dinamika-dinamika ini yang kita hadapi, kita melihat banyak sekali kasus DBD yang terlambat terdiagnosis karena gejalanya tidak lagi khas DBD begitu. Nah ini semakin sama dengan pergeseran musim, karakter perilaku dan juga respon imunitas kita ya terhadap berbagai virus dan mikroorganisme penyebab penyakit lain, Bung Agung. Oke, Pak Hermawan, kalau tadi, saya juga lupa, kami obrolan pagi sempat kontak sama Kemenkes, ini Bu Siti Nadia Tarmizi, tapi tampaknya beliau belum bergabung pagi ini. Nanti kalau misalnya bergabung kita akan ngobrol bareng-bareng juga gitu ya. Kalau tadi kita lihat cerita, informasi, laporan langsung dari kontributor BTV begitu ya, ada Priyo dari Temanggung, katanya di sana upaya terus dilakukan untuk memerangi DBD dengan cara fogging. Tapi kira-kira dari kacamata Anda, Pak Hermawan, fogging masihkah menjadi langkah efektif untuk memberantas titik nyamuk atau adakah metode yang lebih efektif gitu? Karena mungkin perkembangan nyamuk juga bisa jadi berbeda gitu. Ya. Fogging itu tidak terlalu efektif, Bung Agung, jadi Pak Priyo sebagai upaya tambahan ya, tetapi bukan upaya utama dalam pencegahan vektor atau pengendalian nyamuk ya penyebab terbawanya virus dengue. Jadi fogging ini banyak yang justru kadang negatifnya tinggi. Fogging hanya menggeser nyamuk ya, memindahkan nyamuk. Terutama dalam bentuk larva mungkin juga bisa mati, bisa juga tidak. Jadi nyamuk-nyamuk yang tidak sampai mati karena di fogging, dia akan mengalami resistensi dan bahkan lebih kebal kalau sewaktu-waktu kembali dilakukan fogging. Justru ini berarti lebih berbahaya Pak Hermawan ya? Kalau nyamuknya jadi resistensi atau kebal? Bisa juga. Jadi kalau tidak tepat ya maksudnya, fogging ini menjadi complement effort, upaya tambahan. Kalau tidak tepat dilakukan, apalagi kita menengarai banyak penyalahgunaan. Fogging ini kan pengasapannya itu tuh yang bikin heboh gitu ya. Kadang nyamuk bisa lari dan berpindah. Jadi tidak ada lagi, tetapi untuk membunuh larva dan juga nyamuk kecil itu belum tentu efektif. Dan ketika dia tidak terbunuh, dia juga bisa mengalami resistensi yang pada akhirnya bisa lebih kebal ya terhadap fogging itu sendiri. Nah kan fogging ini kan mengandung pestisida dan itu juga tidak terlalu baik buat lingkungan, hanya upaya tambahan tadi. Nah kalau upaya yang paling serius dan fokus ya pencegahan dengan program 3M itu. Jadi kita harus melihat apakah ada potensi wadah barang bekas yang menampung air hujan. Kalau ada kita harus menutup, menyingkirkan atau menguburkan. Dan yang paling penting ya perilaku pencegahan, mulai dari kebersihan lingkungan, bagaimana kita tidur dengan kelambu, menggunakan
bahan untuk mencegah gigitan nyamuk dan lain-lain. Nah, itu lebih berkaitan dengan perilaku pencegahan ketimbang kita fogging yang kita juga belum tahu sasaran fogging ini seberapa efektif, apakah memang di situ terjadi wadah berkembang biaknya nyamuk atau tidak. Tetapi bahwa kita harus turun, semua kader dan juga peran masyarakat harus ada di lapangan. Kami juga melihat dan merasa nyaman ya, ada beberapa rumah sakit yang cukup intens ya, bahkan punya agen di komunitas yang turut serta, tidak hanya puskesmas, tidak hanya komunitas, tapi juga rumah sakit pun yang selama ini merawat, mengobati pasien, tapi punya agen. Nah, ada beberapa saya menyebut Muhammadiyah, Raja Group dan lain-lain yang program ini mendukung program kesehatan masyarakat itu sendiri. Bung Agung. Oke, Pak Hermawan, tampaknya dari Kemenkes ada Bu Siti Nadia Tarmizi sudah bergabung bersama kami di obrolan pagi. Kita sapa bersama-sama kalau gitu, Bu Nadia. Selamat pagi. Selamat pagi, Bu Nadia. Selamat pagi Pak Hermawan, Mas Agung. Bu Nadia, makasih sudah berkenan bergabung sama kami di obrolan pagi. Katanya lagi di jalan ini menuju dinas. Iya betul sekali. Bu Nadia, kita langsung tembak pertanyaan nih, gak apa-apa ya. Data per Mei itu sudah ada 9.000 lebih kasus DBD. Itu sebulan yang lalu nih. Kalau update-nya Juni ini gimana, Bu Nadia? Ya, kalau kita lihat ya bahwa total kasus di 2024 itu kalau jumlah kasus yang dilaporkan ya totalnya itu ada 109.597 kasus demam berdarah ya, dengan kematian sebanyak 720. Kalau tahun 2023 itu kematiannya 34.000. Jumlah kasusnya memang kalau kita lihat tahun 2023 itu jumlah kasus DBD-nya kalau kita bandingkan ya saat ini memang sudah mulai terjadi penurunan. Tetapi khusus untuk DKI Jakarta kita melihat minggu kemarin itu terjadi masih ada peningkatan kasus jumlah DBD. Bu Nadia, bener nggak sih katanya 50% kasus DBD kali ini gitu, ini terjadi tanpa gejala. Jadi nggak ketahuan gitu apa namanya, gejala-gejalanya apa aja, tapi ternyata itu DBD. Bener nggak? Ya sebenarnya mungkin gejala klasik ya Mas Agung ya yang jarang kita lihat. Jadi kalau demam itu masih merupakan gejala utama. Jadi biasanya pasien DBD datang dengan demam, tapi tidak ada gejala-gejala perdarahan ya yang mungkin seringkali kita sampaikan bahwa kalau demam tinggi kemudian tidak turun-turun setelah 3 hari atau 4 hari, tapi kemudian ada bintik-bintik merah ya yang walaupun memang kadang-kadang sulit atau tanda-tanda perdarahan lain seperti mimisan atau gusi berdarah itu jarang ditemukan. Nah, sekarang memang yang sering dilaporkan dari rumah sakit ataupun dari puskesmas itu demamnya baru 2 hari, tapi kemudian diketahui trombositnya itu sudah di bawah 200.000 Mas. Oke. Saya ke Pak Hermawan kalau gitu. Pak Hermawan, kalau dari pengamatan epidemiolog begitu ya, tingkat fatalitas yang diakibatkan oleh demam berdarah ini apakah benar? Ini terjadi karena kurangnya pemahaman warga gitu soal demam berdarah. Iya, ini kan berkaitan dengan deteksi. Pertama kali ini harus kita pahami bahwa variabilitas gejala itu tinggi karena juga peralihan musim. Jadi orang juga seringkali susah membedakan apakah misalnya kalau demam diakibatkan influenza, apakah disebabkan oleh gejala dari DBD misalnya. Karena memang pada saat transisi seperti ini juga kasus-kasus influenza, pilek, dan penyakit-penyakit pernafasan lain juga seringkali muncul sehingga samar. Nah, samarnya ini bisa menyebabkan orang tidak melihatnya sebagai gejala terpapar virus dengue gitu. Nah, di sisi lain juga kesadaran kita tadi ya, karena pergeseran musim, kesadaran kebersihan lingkungan, berperilaku hidup sehat, itu juga abai. Kita sebagian besar merasa baik-baik saja, sehingga ketika terjadi gejala yang khas untuk DBD, nah baru deh kita agak terlambat ya untuk mendeteksi. Nah di sisi lain kasus seperti DBD ini karena dia sifatnya pengulangan musiman ya, tiap tahun pasti ada. Orang juga merasa sekarang kan sudah dekat nih akses pelayanan kesehatan, sudah ada jaminan kesehatan, sehingga awareness-nya juga berkurang. Nah ini yang harus kita himbau, kita tingkatkan penguatan kita pada komunikasi perubahan perilaku ya, Bung Agung. Ini yang harus kita kuatkan
angka kejadiannya tiap tahun cukup tinggi dan bahkan kadang fluktuatif, kadang turun, kadang naik. Ini juga tidak cukup oleh pemerintah tentu saja, tetapi juga kesadaran lingkungan, masyarakat termasuk institusi lain yang merasa penting. Itu sebab tadi saya sampaikan rumah sakit pun dalam rangka pencegahan dan pengobatan itu perlu melakukan turun hingga ke level masyarakat. Bung Agung. Baik, Kemenkes sudah berarti turun sampai ke level masyarakat juga begitu Bu Nadia ya? Ya, kita sudah sejak Februari itu membuat surat edaran ya. Kalau kita lihat 2 tahun belakang yaitu 2003, 2022 kasus demam berdarah ini sangat rendah angkanya ya. Baru tahun ini memang agak tinggi. Mungkin seperti yang disampaikan oleh Pak Hermawan, ada juga pengaruh daripada siklus cuaca dan sebagainya. Tapi kita juga melihat apakah ini fenomena yang sering kita amati ya, bahwa fenomena peningkatan demam berdarah setiap 3-5 tahun. Jadi kan memang setiap 3-5 tahun itu seringkali kita menemukan KLB yang sebelumnya tadinya kasusnya cukup rendah. Nah, apakah 2024 ini selain adanya memang perubahan iklim cuaca, tapi juga ada pengaruh siklus, karena kita lihat 2 tahun kemarin itu angkanya cukup rendah. Oke, tapi kalau tahun ini potensi ditetapkan sebagai KLB minim gitu ya, karena angkanya sebetulnya sudah bisa ditekan Bu Nadia ya. Makasih banyak. Ya, sejak dari awal kita sudah dipasih ya. Oke, makasih banyak Bu Nadia sudah berkenan bergabung sama di Obrolan Pagi. Pak Hermawan juga makasih banyak. Nanti kita ngobrol-ngobrol lagi lain waktu. Mudah-mudahan ini harapannya sama ya. DBD bisa kita tekan bersama-sama. Masyarakat juga tingkat kesadarannya meningkat untuk lebih baik mencegah daripada mengobati. Selamat pagi Bu Nadia, Pak Hermawan. Oke, selamat pagi Bung Agung, Bu Nadia, sehat selalu.